Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Summa Umaru, kemudian Umar, ma'ruf Umar, disebut Al-Faruq, pembeda. Satu-satunya sahabat Rasul yang masuk Islamnya fathan lil Islam, membuka kemenangan dalam Islam. Tidak ada sahabat di awal Islam berani sholat di depan Ka'bah. Tapi setelah Umar masuk Islam, mulailah satu persatu berani itu sholat depan Ka'bah. Kenapa? Ada backing, macam-macam lapor sama Umar. Karena Umar ini semenjak zaman jahiliyah pun sudah ditakuti dia kan. Orangnya besar, tinggi gitu kan. Dan sangat digadang-gadangkan oleh Quraisy untuk menjadi pemimpin mereka. Sehingga Umar wajar kalau kemudian disebut Al-Faruq, pembeda. Banyak permasalahan dalam Islam itu disebabkan Umar. Contoh tentang permasalahan khamar. Umar ini berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma bayyin lana bayanan syafian fil khamri. Ya Allah, tolong jelaskan kepadaku tentang khamar ini gimana hukumnya. Dari sini fitrahnya Umar memandang khamar itu tidak bagus, walaupun dulunya dia pemabuk, ya kan? Tapi setelah dia masuk Islam, betul-betul dia menjadi orang yang berbalik 180 derajat gitu kan. Menjadi orang yang subhanallah perhatian kepada agama. Sehingga dia melihat khamar ini kurang bagus. Maka dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla untuk diterangkan hukumnya. Maka mulailah Allah turunkan ayat, yang ayat ini tidak langsung mengharamkan khamar secara abadi, tidak. Akan tetapi mengajak berfikir bahwa dalam khamar itu ada kebaikan tapi madaratnya lebih banyak. Tidak puas Umar, berdoa lagi. Kemudian turun ayat membatasi orang minum khamar. Kalian boleh mabuk tapi jangan ketika sholat. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Jangan kau dekat-dekat sholat lagi mabuk, bahaya. Nanti baca-baca apa yang dibaca tak tahu. Kemudian tidak puas juga gitu kan, berdoa lagi. Akhirnya turunlah ayat mengharamkan khamar sampai kiamat dibangkitkan. Innal khamra wal maisira wal ansab wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Dengan turunnya ayat ini khamar diharamkan sampai kiamat. Jasa siapa? Umar. Dalam masalah ayat hijab, Umar juga. Kemudian sholat di belakang makam Ibrahim, Umar juga. Karena dulu makam Ibrahim itu melekat di Ka'bah. Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana makam Ibrahim itu kita geser agak jauh dari Ka'bah? Subhanallah, orang jahiliyah itu adalah orang penyembah macam-macam berhala. Nyembah pohon, nyembah batu, nyembah macam-macam orang jahiliyah itu. Tapi mereka diluputkan untuk menyembah makam Ibrahim. Padahal makam Ibrahim itu salah satu makhluk yang Allah turunkan dari sorga. Kata Rasul, al-maqam wal hajar ruknani minal jannah. Bahwa hajar aswad dan makam itu dua makhluk yang dari sorga. Karena dalam makam Ibrahim itu ada batu dari yakut, ya. Itu ada bekas kaki Nabiullah Ibrahim di situ. Kemudian bercahaya, tapi kemudian cahayanya dihilangkan. Dihilangkan Allah Azza wa Jalla. Karena makhluk sorga yang ada di dunia ini itu kan 4. Pertama Hajar Aswad, kedua makam Ibrahim, dan yang keduanya sungai Nil dan Efrat. Lah, makam ini ikhwan dulu melekat di Ka'bah, tapi orang musyrik tidak menyembahnya. Kenapa demikian hikmahnya? Makanya ketika Nabi SAW sholat di belakang makam Ibrahim, orang-orang musyrik tidak mengatakan, tuh lihat Muhammad sedang menyembah Tuhan yang kami sembah dahulu. Luput makam Ibrahim tidak disembah. Makanya digeser kemudian. Kata Umar Ibn Khattab mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana kalau seandainya kita jadikan makam Ibrahim ini tempat sholat?
Maka turun ayat wattakhidu mim maqami Ibrahim musalla. Turun ayat ini. Ya. Maka setelah tawaf ada sunnah salat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Rakaat pertama baca Qul ya ayyuhal kafirun dan rakaat kedua membaca suratul Ikhlas. Menjadi sebuah sunnah tawaf. Jasa siapa? Umar. Ketika Nabi SAW menyolatkan siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik. Umar gak setuju. Ini orang munafik, musuh Allah dan Rasulnya, ngapain berdoa salat di sini? Ditarik sama Umar, Rasul gak usah. Tapi Nabi SAW ketika itu belum ada larangan dari Allah, maka dia tetap saja kan begitu. Sampai kemudian turun surah At-Taubah. La taqum ala qabriha. Jangan solat menghadap kuburannya. Jangan mendoakan orang munafik selamanya, ya kan? Umar juga. Makanya Umar itu disebut mulham, di mana ucapannya itu selalu dikuatkan wahyu. Makanya wajar kalau Rasul mengatakan, kalaulah ada nabi sepeninggalku Umarlah orangnya. Dan Umar itu bukan hanya ditakuti kawan, disegani kawan, ditakuti lawan, bahkan syaitan takut kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab atas lisan Rasul. Ketika Nabi SAW sedang duduk-duduk ngasih taklim kepada ibu-ibu, kepada para ummahat, belum ada ayat hijab, sehingga Rasul melihat mereka. Dari kejauhan Umar ibn al-Khattab datang bertandang menemui Rasul. Rasul sedang memberikan pelajaran kepada para ummahat. Melihat Umar, bubar tuh ibu-ibu, ya. Kemudian sembunyi di balik jidar tembok. Kemudian Umar mengatakan, marah kepada ummahat ibu-ibu itu, kenapa kalian bubar? Kenapa kalian takut kepadaku dan tidak takut kepada Rasul? Harusnya kalian takut kepada Rasul. Ibu-ibu kan cerewet menjawab, ya, karena Rasul itu lembut, kok ini kasar. Memang orang kasar nggak disukai perempuan biasanya, ya, makanya antum lembut biar istri antum suka. Maka Rasul kemudian senyum dan mengatakan, ya Umar, engkau kalau berjalan di satu jalan, kemudian setan berjalan di jalan yang sama, setan yang lari, kata Rasul. Ya. Umar tidak melihat setan, tapi ini wahyu dari Nabi SAW. Segitunya syaitan takut kepada Amirul Mukminin Umar ibn al-Khattab. Wajar Umar ini adalah pembuka kemenangan dalam Islam, dan meninggalnya Umar pembuka fitnah setelahnya.